Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membahas mengenai opini ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19 dengan anggota kelompok kami yang bernama Fauzan Nugi Pratama NIM 084, Richa Sofyatunisa NIM 086, Inam Khalid Adha NIM 088, dan Ari Setiawan NIM 118. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali berita mengenai isu-isu ketahanan pangan akibat adanya pandemi COVID-19. Di sini kita akan menampilkan perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok nasional periode Mei sampai dengan September 2020 dengan 11 komoditas serta kondisi harga beras tingkat konsumen di pasar utama ibu kota provinsi yang akan dijelaskan oleh teman-teman kalian. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok nasional periode Mei sampai dengan September tahun 2020 untuk komoditas beras, perkiraan ketersediaan pada stok akhir bulan April tahun 2020 sebesar 7.409.193 ton, sedangkan perkiraan produksi sebesar 13.769.282 ton, sehingga jumlah total perkiraan ketersediaan sebesar 21.178.474 ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan pada periode Mei sampai dengan September tahun 2020 sebesar 12.598.171 ton. Untuk rencana impor sendiri, pemerintah tidak akan melakukan impor beras. Hal ini dikarenakan produksi beras dalam negeri masih mencukupi. Untuk komoditas jagung, bulan April tahun 2020 sebesar 950.345 ton, sedangkan perkiraan produksi sebesar 6.988.962 ton. Dan untuk rencana impor, pemerintah tidak akan melakukan impor, dan sehingga jumlah total sebesar 7.939.307 ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan beras pada periode ini sebesar 7.468.885 ton. Sedangkan untuk komoditas bawang merah, stok akhir pada April 2020 sebesar 78.782 ton. Sedangkan perkiraan produksi sebesar 474.764 ton. Dan untuk rencana impor, pemerintah tidak akan melakukan impor bawang merah pada periode ini, sehingga jumlah total persediaan bawang merah sebesar 513.550 ton, sedangkan perkiraan kebutuhan sebesar 429.976 ton. Sedangkan untuk bawang putih, pemerintah akan merencanakan impor sebesar 384.757 ton. Hal ini dikarenakan stok akhir pada bulan April hanya sebesar 21.227 ton dan perkiraan produksi sebesar 14.754 ton, sehingga pemerintah perlu adanya impor untuk komoditas bawang putih untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan perkiraan kebutuhan bawang putih sendiri sebesar 277.105 ton. Sedangkan untuk cabai besar, perkiraan produksi pada periode ini sebesar 486.826 ton. Sedangkan untuk rencana impor, pemerintah tidak akan melakukan impor cabai besar, sehingga jumlah total perkiraan ketersediaan sebesar 486.826 ton. Dan untuk perkiraan kebutuhan cabai besar sebesar 458.643 ton. Sedangkan untuk cabai rawit, perkiraan produksi sebesar 485.737 ton. Dan pemerintah tidak akan melakukan impor cabai rawit karena perkiraan kebutuhan sebesar 423.921 ton. Sedangkan untuk daging sapi atau kerbau, stok akhir pada bulan April 2020 sebesar 165.611 ton. Sedangkan perkiraan produksi sebesar 212.027 ton. Sedangkan untuk rencana impor, pemerintah akan melakukan impor sebesar 181.322 ton, sehingga jumlah total
komoditas daging sapi atau kerbau sebesar 558.960 ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan daging sapi atau kerbau sebesar 205.440 ton. Sedangkan untuk komoditas daging ayam ras, perkiraan produksi sebesar 1.520.422 ton. Sedangkan untuk rencana impor, pemerintah tidak akan melakukan impor daging ayam ras, sehingga jumlah total sebesar 1.520.426 ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan sebesar 819.981 ton. Sedangkan untuk komoditas telur ayam, perkiraan produksi sebesar 2.134.190 ton, 97 ton. Sedangkan untuk rencana impor, pemerintah tidak akan melakukan impor, sehingga jumlah total sebesar 2.134.197 ton. Dan untuk perkiraan kebutuhan telur ayam ras sebesar 2.058.329 ton. Sedangkan untuk komoditas gula pasir, stok akhir pada bulan April 2020 sebesar 213.949 ton. Sedangkan perkiraan produksi pada periode ini sebesar 2.107.748 ton. Sedangkan untuk rencana impor sebesar 595.641 ton, sehingga jumlah total perkiraan ketersediaan gula pasir pada periode ini sebesar 2.917.339 ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan gula pasir pada periode ini sebesar 1.163.765 ton. Sedangkan untuk komoditas minyak goreng, stok akhir bulan April sebesar 5.237.235 ton. Sedangkan perkiraan produksi sebesar 3.465.660 ton. Dan pemerintah tidak akan melakukan rencana impor untuk komoditas minyak goreng, sehingga jumlah total sebesar 8.702.895 ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan minyak goreng sebesar 2.185.000. Untuk kali ini saya hanya akan menjelaskan satu komoditas saja, yaitu komoditas pokok masyarakat Indonesia, yaitu beras. Berdasarkan data terakhir dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, kondisi harga beras tingkat konsumen di pasar utama ibu kota provinsi pada tanggal 5 Juni tahun 2020. Untuk beras premium, harga tertinggi sebesar Rp15.000, sedangkan harga terendah sebesar Rp10.300, dan harga rata-rata untuk beras premium sebesar Rp12.467. Sedangkan untuk beras medium, harga tertinggi sebesar Rp14.000, dan untuk harga terendah sebesar Rp9.300, dan untuk rata-rata harga sebesar Rp11.021. Sedangkan beras termurah pada setiap provinsi berbeda-beda. Untuk harga terendah adalah Rp8.500, sedangkan harga tertinggi sebesar Rp13.000, dan untuk rata-rata beras termurah adalah Rp10.061. Sedangkan untuk harga beras di pasaran cenderung stabil. Saya ambil contoh di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Info Pangan Jakarta, selama 1 bulan terakhir terhitung sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 6 Juni 2020, harga beras di beberapa pasar di DKI Jakarta cenderung stabil dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan harga yang signifikan. Misalnya, di Pasar Minggu, harga beras cenderung stabil berkisar harga Rp13.100. Sedangkan di Pasar Sunter Podomoro, harga beras selama 1 bulan terakhir berkisar Rp12.000. Sedangkan di Pasar Kramat Jati, harga beras cenderung stabil juga berkisar antara Rp11.750. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan beras di pasar masih mencukupi konsumsi masyarakat. Untuk mengatasi ketahanan pangan, Kementerian Pertanian menginisiasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Rumah Pangan Lestari. Rumah Pangan Lestari adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Apabila RPL dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun, desa, atau wilayah lain yang memungkinkan penerapan prinsip rumah pangan lestari
disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini merupakan kegiatan yang mendorong warga untuk mengembangkan tanaman pangan maupun peternakan dan perikanan secara kecil dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Jadi, ini merupakan terobosan dalam mengatasi atau menghadapi perubahan iklim melalui pemanfaatan pekarangan dalam mendukung ketersediaan serta diversifikasi pangan. Seberapapun lahan pekarangan yang ada bisa untuk menghasilkan pangan dari rumah, karena untuk warga yang memiliki lahan terbatas bisa tetap menanam dengan teknik vertikultur. Ayo, jaga ketahanan pangan negara kita saat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.